secara online. Nah, yang online itu terbagi nih ya. Ada teman-teman yang hadir dari Zoom. Halo semua teman-teman yang ada di Zoom dan ada juga yang dari YouTube channel William Sutanto. Halo semuanya YouTuber. Kita pada sore hari ini kita akan chit chat bersama Tari yang akan memandu acara pada sore hari ini. Hari ini emang kita mau ngapain sih teman-teman? Udah biasa ya kayaknya kalau misalnya chit chat doang. Nah kali ini spesial banget karena kita akan ngobrolnya di seputar perkembangan blockchain di Indonesia. Rasanya akhir-akhir ini udah mulai semakin melesat perkembangan blockchain di Indonesia dengan adanya Web3, Metaverse, NFT. Aduh, pokoknya orang-orang rata-rata udah pada tahu duluan gitu ya tentang project-projectnya. Tapi tentang blockchainnya sendiri ini sebenarnya apa, gimana? Nah, hari ini kita kupas tuntas bareng-bareng ya, teman-teman ya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan dua pembicara yang keren, yaitu ada Mas Gilang Bagaskara. Beliau adalah blockchain entrepreneur sekaligus Web3 innovator dan juga owner dari Blocksphere. Selain itu juga sudah hadir Mas Jagat Marcelino. Beliau adalah Web3 educator, praktisi marketing dan seorang developer NFT Mindblown Universe. Aduh, ini nggak kacang-kacang nih ya. Ini langsung ahli-ahlinya yang akan sharing-sharing pada kita dengan kita pada sore hari ini. Dan kalau gitu Tari ingetin jangan pernah meninggalkan tempat teman-teman. Stay tune terus karena Tari punya hadiah nih. Hadiahnya mantep banget. Hari ini ada banyak banget hadiahnya. Tari punya 2 NFT Mindblown Universe untuk 2 orang penanya dari Zoom. Ingat ya, Tari punya 2 NFT Mindblown Universe buat 2 orang penanya dari Zoom. Jadi dari sekarang boleh disiapin nih pertanyaan-pertanyaannya kira-kira apa aja sih yang mau ditanyakan ke teman-teman yang mau ditanyakan ke para narasumber kita pada hari ini. Selain itu Tari juga punya 8 Ethereum masing-masing bernilai Rp100.000. Jadi ada Rp800.000 nilainya Ethereum gitu ya. Waduh, kan gak kacang-kacang nih ya. Jadi apa sih, gimana sih cara ngedapetinnya Tari? Gampang banget teman-teman, tinggal tanya di tinggal komen di YouTube channel William Sutanto. Selain itu teman-teman juga bisa mengcapture acara ini, baik yang nonton lewat YouTube atau nonton lewat Zoom. Teman-teman bisa mengcapture acara ini dan diupdate di Instagram story masing-masing. Jangan lupa untuk menambahkan kesan-pesan positif mengenai acara kita pada sore hari ini dan mention blockdev.id. Terakhir Tari juga punya satu hadiah lagi Ethereum senilai 100.000 untuk 1 penanya offline. Nah, ini teman-teman bisa disiapkan ya, kira-kira mau nanya apa sih? Jadi semua hadiah udah Tari kasih tahu, teman-teman udah tinggal tungguin dan siapin pertanyaannya. Dan semua hadiah yang tadi Tari bilang lewat YouTube dan Instagram Story itu akan diunggah pemenangnya langsung di Instagramnya blockdev.id pada malam hari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai nggak kebagian hadiahnya karena hari ini acara kita bakalan seru banget. Stay tune terus. Dan sebelum Tari memanggil 2 narasumber yang sudah hadir, Tari juga ingin memperkenalkan terlebih dahulu blockdev.id ini apa sih, dari tadi Tari sebut-sebutkan ya. Blockdev.id adalah wadah bagi komunitas penggemar, antusias, serta developer blockchain. Di komunitas ini para anggota dapat mengenal developer blockchain berpengalaman di berbagai industri. Event-event seperti ini juga akan terus dilaksanakan oleh blockdev.id. So jangan lupa teman-teman semuanya untuk follow, pantengin terus Instagram accountnya blockdev.id dan ikutan di grup Telegram di mana kita akan bisa saling sharing dan diskusi mengenai perkembangan blockchain. Kalau gitu mari langsung kita panggil aja pembicara kita pada sore hari ini. Please welcome Mas Jagat Marcelino.
Halo Mas. Ini Halo. oke, gimana duduknya gimana nih enaknya? Ya. Boleh. Dirapikan dulu sini. Oke, sip. Udah nyaman? Ya. Soalnya mau tarik kupas tuntas nih, jadi harus Oke. harus chill dulu, relax dulu. Udah, Oke. aman. Aman ya? Oke, jadi kita baru pertama kali ketemu juga nih. Ya, Jadi betul. Tari bukan cuma ngepoin tentang blockchain tapi tentang Mas Jagat juga, boleh ya? Boleh ya? Boleh. Oke. Tadi tuh Tari udah sempat sedikit introduction tentang Mas Jagat Marcelino. Tapi boleh nggak sih perkenalan tentang Mas Jagatnya sendiri dari versi seorang Jagat Marcelino sendiri gitu? Oke. Gimana sih? Ya, oke, sip. Thank you Mbak Tari udah diundang ke sini. Thank you juga buat Sir William udah ngundang juga ke acara ini, dan juga teman-teman yang nonton. Senang banget bisa diundang ke acara ini karena kayak dari aku sendiri tuh untuk menemukan komunitas dev itu agak sulit gitu ya, dikit gitu di Indonesia, terutama untuk yang blockchain sendiri gitu. Nah, mungkin secara background aku background sebenarnya bisnis management gitu ya, tapi sampai akhirnya pas zaman kuliah itu balik setir lah, masuk ke dalam ranah seni rupa kontemporer gitu. Seni rupa kontemporer. Iya, Oke, sampai akhirnya ya di 2020 akhir itu ngulik-ngulik lah tentang NFT dan segala macam. 2020 akhir. Oke. 2020 Berarti akhir. itu pandemi ya? Ya, Oke. pandemi gitu. Terus di 2021 itu mulai terjun lah sebenarnya, langsung terjun gitu ya ke lapangan, ibaratnya terjun ke lapangan langsung fokus main di NFT dan juga ngerjain beberapa project gitu ya. Jadi kalau sekarang posisinya itu aku sekarang sebenarnya tadi project director dari Mind Blown NFT, terus community lead juga dari Utopia NFT Club, dan juga business development di Parallax. Nah, Parallax itu juga merupakan salah satu R&D lah ya, R&D team untuk di Web3. Jadi kita create protocols, decentralized apps dan segala macamnya gitu. Oke. Jadi kan awalnya dari bisnis development. Awalnya dari business management lah. Business management, lanjut ke seni Seni rupa rupa, kontemporer. ya. Terus kenapa emang sih udah disebut bahwa oke, banting setir ke dunia blockchain, dunia NFT, dunia Web3 gitu ya. Kenapa? Apa yang bikin tertarik? Oke, sebenarnya kenapanya karena kalau di dunia seni rupa tuh kita banyak belajar filsafat gitu ya. Oke. Dan di situ tuh aku ketemu orang-orang juga yang istilahnya itu bisa berpikir melawan arus lah gitu ya. Bisa berpikir melawan arus, dan dari situ ya pikirannya mulai terbuka gitu ya, mulai belajar banyak hal. Terus jadinya juga point of view-nya juga menjadi lebih progresif gitu kan, sampai akhirnya ketemu juga dengan beberapa komunitas-komunitas, pergerakan-pergerakan gitu. Dan juga sekarang aku kan posisinya juga sebagai climate activist gitu. Jadi pintunya tuh kebuka gara-gara art, terus masuk ke dalam pergerakan lingkungan, dan dari situ ada satu value yang aku ngelihat sama nih di Web3 gitu. Value-nya itu sebenarnya adalah gimana caranya kita bisa ngebuat dunia yang lebih adil, lebih regeneratif, dan juga memiliki sistem ekonomi yang lebih distributif gitu. Nah, akhirnya aku percaya gitu ya pas mempelajari NFT, aku mempelajari blockchain, kripto dan segala macam. Nah, ini sebenarnya ada satu tools yang bisa kita pakai untuk bisa menyelesaikan today's problem gitu. Ya udah, dari situ aku coba mulai ngulik-ngulik dan ya akhirnya bisa sampai di sini lah gitu. Oke, wow. Jadi awalnya memang sebenarnya nggak perlu dari background yang IT, udah developer harus ngerti blockchain, makanya bisa ngembangin project blockchain di Indonesia. Ternyata nggak gitu ya? Betul sekali. Oke. Yang penting filsafatnya, spirit Web3 yang mesti dapat. Nanti kalau misalnya udah dapat pasti kayak jalan-jalannya kebuka sih untuk bisa belajar gitu. Betul. Dan tadi kan udah di-mention sama Mas Jagat sedikit bahwa awalnya susah banget nih kita untuk nyari community blockchain. Lebih sulit dulu tuh kayak untuk dapetin orang yang sama-sama antusias tentang blockchain segala macam. Nah, apalagi project-project blockchain gitu ya. Nah, kalau Mas Jagat kan oke lah, akhirnya kita udah ada di posisi ini di mana kita udah punya NFT Mind Blown Universe dan lain sebagainya, project-project blockchain di Indonesia. Terus gimana kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton ini mau cari peluang atau mau cari kesempatan yang sama dengan mencari project blockchain di Indonesia?
Oke. Apakah dengan apply di kantornya Mas Jagat atau gimana gitu? Iya. Oke. Peluang di Web3 itu banyak banget gitu ya. Apalagi Web3 itu borderless gitu ya. Kita udah nggak Ya. pandang lagi gitu ya project-project kayak misalnya dari Eropa, Amerika dan segala macam kayak all the jobs is out there gitu kan. Nah, cuman permasalahan kita mau atau enggak untuk keluar dan juga berinteraksi sama mereka gitu. Nah, tadi ngomongin peluang kayak misalnya aku di Mindblown sendiri itu tuh kita butuh banget banyak onboarding profesional dari Web2. Web2 tuh maksudnya dalam arti kata adalah profesional-profesional di bisnis konvensional. Intinya gitu. Itu banyak banget dari orang community, dari orang brand, dari orang marketing, dari orang art, dari orang IP, dari Wait. sisi law. Ini jadi uniknya adalah kebetulan kalau di tempatnya Mas Jagat justru butuh orang yang Profesional aja sebenarnya. yang konvensional, Konvensional. justru belum yang sebegitu dalamnya di blockchain gitu. Karena kalau misalnya buat belajar kriptonya sendiri atau blockchainnya sendiri ya paling butuh waktu 2 bulan sampai 3 Yang bulan penting spiritnya gitu itu dulu ya. ya. Ya, betul. Oke. Jadi selain itu dengan kita misalnya dengan peluang-peluang yang ada di project blockchain di Indonesia, terlepas dari itu gimana sih kalau misalnya teman-teman developer deh? Oke, kalau teman-teman developer udah pasti kayak sebenarnya juga ini mungkin aku coba menjawab dari sisi komunitas gitu ya. Kayak kita sendiri komunitas-komunitas yang ada di Pulau Jawa sama Bali itu juga masih belum terlalu berkoneksi gitu. Kita masih kayak berkubu-kubu gitu. Even kayak di Bali aku ngelihatnya ada dua apa ya? Ada dua bukan dua kubu ya, ada dua komunitas lah, ada yang di Ubud sama ada yang di Canggu gitu. Nah, sampai kemarin juga pas kebetulan ada acara Coinface Asia, aku di sana juga sambil kenalan juga sama komunitas-komunitas di sana gitu. Nah, jadi kayak sebenarnya ini kan kita kan udah punya niche masing-masing gitu ya, komunitas, ada komunitas trader, ada komunitas builder, ada komunitas dev mungkin yang sekarang masih dikit gitu kan. Nah, ini gimana caranya supaya kita bisa berkumpul di dalam satu platform lah atau di dalam satu grup atau satu perkumpulan gitu ya, ibaratnya kita di situ untuk sharing informasi, sharing pekerjaan atau sebatas ngobrol-ngobrol gitu. Jadi yang penting adalah silaturahminya sih sebenarnya antara orang-orang ini gitu. Jadi kayak supaya kita nggak masing-masing gitu, karena salah satu spirit Web3 yang paling penting itu juga kan sebenarnya adalah unsur kolaborasi, co-creation, kolektif gitu. Dan aku percaya bahwa Indonesia itu ya spiritnya yang udah kita punya itu adalah gotong royong gitu. And it's Web3 is all about the gotong royong gitu. Jadi ya itu yang sebenarnya udah kita punya dan kita tinggal connect aja sih gitu. Dan yang tadi lihat dengan acara yang diadakan sama blogdev.id ini juga bisa menjadi peluang buat teman-teman yang lagi nonton untuk bisa nemuin koneksi, nemuin kayak kayaknya ini peluang dengan bisa masuk sini, bisa masuk gitu ya. Betul. Oke. Ini menarik banget dan udah mulai kita bahas tentang blockchain yang lebih dalam. Cuma tadi mau ingetin lagi bahwa teman-teman yang ada yang nonton online, teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan di Zoom. Pertanyaannya bisa dikirim lewat kolom chat kalau nggak salah atau kolom komentar gitu ya. Dan teman-teman yang nontonnya lewat YouTube, teman-teman juga bisa mengirimkan komentar, mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di YouTube channel. Oke, lanjut. Dari punya pertanyaan yang gimana ya? Ini kayak mulai personal. Oh, dari tadi udah personal jangan-jangan. sorry. Jadi kalau tadi kan sempat disebut sama Mas Jagat bahwa sebenarnya banyak proyek-proyek di luar gitu ya, di luar negeri. Nah, kalau dari Mas Jagat sendiri pernah dapat proyek blockchain di luar negeri nggak sih? Atau minimal pernah tahu nggak perbedaan proyek dalam negeri dan blockchain luar negeri? Jadi tahun ini itu salah satu proyek yang lumayan gede ya. Itu ini boleh sebut merek gak sih? Boleh sebut aja lah ya. Proyeknya adalah ada salah satu proyek NFT. Kalau misalnya di saham ya kita sebutnya blue chip project di NFT gitu ya. Nah di situ dia itu bikin apa ya? Dia itu bikin satu collection Genesis. Terus habis itu satu collectionnya ini dia bisa
dikawin-kawinin, terus habis itu dia bisa ada play to earn-nya, dan ada lagi mereka bikin metaverse juga kecil sendiri dan segala macam gitu. Nah di situ yang menarik adalah mereka juga mulai berfokus ke ranah brand gitu. Jadi satu NFT project yang mulai masuk ke dalam ranah brand. Nah jadi di situ kayak kita ngerjain untuk bikin brand guideline-nya, terus bikinin marketing campaign-nya, bikinin video manifestonya yang kayak gitu-gitu. Nah jadi kayak aku ngeliatnya kalau di luar negeri mungkin mereka sudah NFT ini spesifik NFT project ya, mereka sudah melihat kepentingan untuk ilmu branding gitu. Jadi kayak NFT project udah dibawa ke ranah brand lah gitu. Entah nanti yang mereka gitu. Ya, betul. Entah itu mereka nanti mau bikin merchandise kah, atau mereka pengen bikin ya apapun lah basically gitu. Nah jadi udah masuk ke ranah brand. Nah kalau misalnya dari perbedaan gitu ya NFT project atau community di Indonesia sama di luar, mungkin sebenarnya rada seamless gitu, nggak begitu banyak kelihatan. Cuman memang mungkin secara kultural ya, kalau misalnya di orang Indonesia mungkin kita lebih cenderung malu gitu ya untuk mengemukakan pendapat. Kita lebih cenderung malu, terus kita tidak cenderung untuk menghindari argumen gitu. Sementara kalau misalnya di komunitas luar ya, kalau misalnya aku bilang nggak suka ya aku nggak suka. Kalau misalnya aku ngerasa ada satu premis yang aku rasa aku nggak cocok ya, aku bakal argue itu gitu. Nah tapi mungkin di sini karena budayanya lebih Gak enakan malu, gitu gak ya. enakan gitu ya, dan permisif, jadi kayak ya gitulah perbedaan kayak gitu. Terus juga kayak misalnya di project-project kan juga suka ada ya komunitas atau member dari community yang ngefat gitu ya, atau mereka kayak ngomong project lu jelek, ini kok lu kayak gini sih dan segala macam gitu. Nah di sini tuh justru mungkin kebanyakan ya di project di luar sana tuh mereka justru kayak meredam itu gitu loh, meredam fat itu gitu. Padahal sebenarnya tinggal ditanya mereka tuh maunya apa, karena kayak ketika orang sebenarnya kayak pengen mengemukakan pendapat, sebenarnya kebutuhannya cuma satu, mereka pengen something gitu kan, tapi memang ada yang mengartikulasikannya secara konstruktif gitu ya, secara baik, Ngebungkusnya gimana secara gitu baik, ya. sama satunya ya udah maksudnya kayak kurang bagus lah gitu. Nah tapi ya sebenarnya kita sebagai project owner ataupun kita sebagai developer ya kita harus tampung gitu. Justru yang kayak gini-gini tuh bagus. Justru yang mengerikan itu adalah kalau kita udah masuk ke blind spot gitu. Jadi orang nggak suka sama project kita, terus dia leave, terus kita nggak tahu permasalahan di project kita apa gitu. Nah jadi yang kayak gitu-gitu ya mereka juga berhak untuk marah, nggak masalah gitu kan. Ya kayak gitu sih. Oke, menarik banget. Dan biasanya nih kalau kita ngebahas tentang dalam negeri dan luar negeri udah lebih ke dikomersilin. Tari dengar-dengar ini kayak sekarang Instagram juga bisa, udah apa belum sih? Mereka tuh udah bisa ada NFT gitu, beli ya kan? Nah itu maksud dari yang salah satu contoh Mas Jaga tadi ya, bahwa brand tuh juga udah mungkin kalau misalnya tadi ngomongin Instagram itu kan mereka kan fitur yang udah ada sekarang kan digital collectibles kan, berarti kayak orang udah bisa nge-connectin crypto wallet mereka di Instagram untuk exhibit their NFT collection gitu. Nah kalau untuk yang marketplace sendiri sebenarnya rada beda ya, itu sebenarnya cuma menjadi salah satu platform aja untuk bisa memudahkan orang, sebenarnya ngomongin accessible sih, gimana caranya supaya orang-orang yang konvensional itu bisa mengakses dan membeli NFT dengan lebih mudah, sebenarnya kayak gitu. I see. Oke. Dan dengan semakin banyaknya brand-brand, bahkan brand sebesar Instagram udah open dengan the idea of NFT tadi, itu berarti memperbesar peluang di masa depan dong. Pastinya. Nah itu kan di luar negeri ya. Kalau kita lihat peluang masa depan di Indonesia tuh gimana kira-kira? Menurut Mas Jagat, Mas Jagat kan memang praktisioner di nasional kan, di Indonesia gitu kan ya. Nah itu. Oke, konteksnya ini mau dibawanya dari project owner, dari profesional, atau dari? Kalau dari developer dulu bisa nggak? Oke, kalau dari developer sendiri tentunya sebenarnya kayak tadi balik lagi ya, project itu banyak bertebaran di luar sana gitu kan. Tapi yang pasti adalah dari dev ini mau atau enggak untuk bisa keluar, untuk bisa menemukan network gitu, connection, balik lagi ke connection gitu. Tapi kalau misalnya pengen ngomongin
tadi dari segi skill apa segala macam tentunya pasti sebenarnya Indonesia tuh nggak punya masalah gitu ya. Kalau misalnya di blockchain udah pastilah kita ngomongin developer tuh yang harus bisa itu pasti Solidity gitu ya untuk di network Ethereum. Atau kayak misalnya di Solana tuh pakainya ada satu lagi language-nya apa, terus juga di Tezos ada lagi language-nya apa gitu. Nah tapi sisanya ya paling kan semuanya ya pakainya JavaScript dan segala macam semuanya sama. Dan yang kedua itu adalah kemauan juga untuk berbahasa Inggris sih, itu penting juga, itu sangat-sangat penting gitu. Terus juga confidence untuk bisa ketemu sama klien luar gitu. Dan banyak kok sebenarnya kalau misalnya pengen dicari, even kayak misalnya kita bikin LinkedIn aja, itu tuh pasti nanti bakal banyak yang approach gitu untuk nyari developer dan segala macam gitu. Nah jadi peluangnya itu banyak banget gitu, kayak misalnya pengen ngomongin mind blown sendiri, kayak itu peluang kerjanya tidak hanya dev ya, maksudnya dari berbagai bidang profesional lain pun juga banyak gitu. Dan kalau misalnya pengen ngomongin Launchpad sendiri nih di Indonesia itu paling bisa dihitung jari gitu. Nah jadi kayak banyak banget peluangnya yang bisa dilakuin sama dev. Yang penting tinggal bertemu dengan orang yang tepat, berkomunitas, masuk ke dalam komunitas, nanti pasti pintunya kebuka semua. Gitu. Oke, ini menarik banget buat teman-teman dev yang lagi pada nonton. Salah satunya juga Tari, ada satu orang nih, waduh, satu penonton kita dari Zoom, yaitu ada Frankie J. Frankie J. Halo Kak Frankie, boleh on cam? Ini ceritanya Kak Frankie punya pertanyaan untuk Mas Jagat. Ini kok kita beda banget tingginya. Ini kursinya. Halo Kak Frankie. Ya, halo. Ini maksud aku ya. Iya kah? Benar kah teman-teman panitia? Kak Frankie ini udah benar? Benar ya, tadi udah barusan kelihatan tuh mukanya. Halo, halo, Kak Frankie. Kak Frankie di mana domisilinya? Saya lagi di daerah Kemang ini. Weh. Salah satu kafe. Namanya Triki Kopi. Oke. Detail ya. Oh ini lagi, sebentar, itu lagi ngiklan jangan-jangan barusan. Lagi ngiklan ya barusan? Ownernya di jangan nih. Jangan-jangan. Oke, Kak Frankie. Kak Frankie makasih ya udah sempat-sempetin nonton. Bahkan sampai pengen ikutan nanya di tengah-tengah lagi nongki-nongki cantik nih sekarang. Nah, kalau gitu Tari pengen dengar pertanyaannya apa sih, langsung aja disampaikan ke Mas Jagat. Oke, halo Mas Jagat, salam kenal ya. Aku seneng banget ada kayak grup yang akomodasi developer lah gitu. Kita ngebahas lebih ke teknis, lebih ke teknologinya, mungkin juga dari perspektif builders ya. Nah kebetulan aku builders juga lagi ngembangin satu produk di DeFi. Itu search engine buat DeFi gitu, buat DeFi tools. Nah mungkin yang jadi challenge dalam kondisi pasar kayak gini ya, kayak ya di minggu ini kan ada yang FTX, masalah FTX finance itu, terus kayak FTX akhir-akhir ini kayak mereka bilangnya di hack gitu. Di sini kan sentimen pasar jadi negatif, terus kayak orang mungkin agak hesitant buat masuk ke cryptocurrency. Nah mungkin buat Mas Jagat nih sebagai sesama builder, perspektifnya gimana ya untuk supaya kita bisa acquire user yang kayak ya mereka maulah masuk platformnya kita, nyobain dan segala macam gitu dalam kondisi bear market yang kayak sekarang. Ya. Gitu. Oke, thank you atas pertanyaannya Frankie. Ini gue unpopular opinion yang ngejawabnya. Gue I love the bear market justru. I love the bear market gitu ya. Di zaman bull tuh kayak semuanya tergesa-gesa. Semuanya berlomba-lomba untuk nyari duit gitu ya. Nggak asik, jadinya kayak apa ya? Ada sesuatu yang sebenarnya kita bisa explore beyond the financial utility gitu dari Web3, blockchain ataupun crypto sendiri gitu. Nah, perspektifnya gimana ya, sebenarnya kita coba riding the wave aja gitu ya, riding the wave. Jadi kayak aku selalu bilang bear and build gitu. Jadi justru ketika bear ini kita persiapkan untuk bisa bikin sesuatu yang nantinya akan bisa dipakai orang ketika nanti bull market lagi gitu. Jadi kayak menurutku sekarang fokusnya di build dulu aja, cari connection,
kita berjejaring gitu ya, masuk ke dalam komunitas gitu ya. Mungkin kita juga bisa cari mungkin potensial angel investor atau mungkin yang lain-lain gitu. Jadi fokus untuk networking, fokus untuk nyelesain produknya sampai produknya matang, terus kita bisa produk konsep testing, or even kita bisa doing even kayak little bit of market research gitu. Kita bisa beta concepting dulu dan segala macam kita lempar gitu ya ke smaller audience supaya nantinya pas bull market itu ibaratnya secara produk tuh udah siap gitu. Jadi aku simpel sih, aku kayak untuk sekarang even kayak di Mind Blown gitu ya, aku coba untuk bikin satu program dan fitur. Udah itu aku mantepin aja semua di situ gitu. Nah nanti pas udah lagi bull market baru nih marketing toolsnya kita keluarin semua nih gitu kan, untuk nanti bisa nge-amplify our campaign dan segala macam. Jadi kayak menurutku kita riding the wave aja, kita chill dulu aja, low key dulu aja. Yang penting fokus ke produk. Pastikan produk ini nantinya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di market gitu. Karena balik lagi kalau misalnya di konsep marketing itu kan gimana caranya kita bisa solve the problem of our target market gitu ya. Jadi dipastikan bahwa produk ini benar-benar bisa memenuhi kebutuhan dari pasar gitu. Nah ketika bull market kita udah siap nih senapannya, kita udah siap dengan pelurunya, terus kita langsung bisa masuk deh ke market gitu sih kalau dari aku ya. Kak Franky. Wah, aku pikir balik ke moderator dulu nih. Aku gimana? Makasih ya udah bertanya. Ya, nice. Thank you banget nih Mas Jagat buat perspektifnya. Kebetulan ya kita lagi apply strategi sejenis sih buat itu. Mungkin nanti kita bisa connecting lewat ini kali ya, lewat grup buat diskusi lebih lanjut terkait itu. Yep. Ya, thank you banget untuk jawabannya. Oke, terima kasih Kak Franky. Selamat ya Kak Franky karena udah bertanya sudah mendapatkan satu hadiah yaitu satu NFT Mind Blown Universe. Congratulations. Oke, tadi sempat ke-mention tentang akan keep in touch sama Mas Jagat dan teman-teman dev lainnya. Tari mau ingetin lagi bahwa blogdev.id adalah wadah bagi teman-teman kayak Mas Franky gini. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan kesempatan untuk sharing informasi dan pengalaman lainnya. Dan teman-teman bisa connect each other itu lewat Instagramnya blogdev.id, ada @blogdev.id, dan teman-teman juga bisa ke Telegram group dengan mengunjungi Instagramnya blogdev.id dan klik link yang ada di bio-nya. Lanjut, kita break dulu sebentar karena Tari punya surprise setelah ini. Teman-teman jangan kemana-mana, sampai bertemu lagi. Iya ini, kesian banget. Halo semuanya, kembali lagi bersama Tari di acara kita pada sore hari ini bersama blogdev.id. Tadi kita sempat break dulu sebentar setelah nanya-nanya, chit-chat sebentar sama Mas Jagat. Tapi kali ini kita kedatangan satu narasumber lagi. Waduh, ini yang ditunggu-tunggu juga. Yaitu ada seorang, nih Tari bacain ya guys. Seorang yang sudah berpengalaman banget di dunia blockchain juga, Cie. Ada Mas Gilang Bagaskara, ya, beliau adalah blockchain entrepreneur sekaligus Web3 innovator dan juga ownernya dari Blocksphere. Kalau gitu langsung aja kita sambut kali ya, Mas Gilang Bagaskara. Itu baju tuh Metamas. Oke, halo Mas Gilang. Halo. Sehat? Sehat. Semangat? Ya semangat. Oke. Ini tadi udah sempet chit-chat sedikit tentang blockchain dari kacamatanya Mas Jagat. Nah, karena Tari juga pengen pick your brain tentang blockchain, project blockchain di Indonesia, ada baiknya kita kenalan dulu kali ya. Sebenarnya udah Tari kenalin sedikit, tapi boleh nggak sih dari Mas Gilangnya perkenalan lagi? Oh ya, oke boleh.
Ya, perkenalkan semuanya. Nama saya Gilang. Saya dari Blocksphere Indonesia. Jadi kalau saya sendiri sih berpengalaman di blockchain itu bisa dibilang journey-nya mulainya di tahun 2017. Wow. Nah, jadi bisa dibilang udah berapa kali lewatin bear market lah ya. Terus kalau pengalaman aku lebih di technical sebetulnya dan punya perusahaan juga namanya Blocksphere Indonesia. Oke. Yang mana Blocksphere ini sebetulnya adalah blockchain consulting and development. Gitu. Jadi kita sendiri dari 2017 sampai sekarang itu kita untuk project enterprise blockchain di Indonesia itu yang enterprise ya, bukan yang di public, itu udah lebih dari 15 lah. Dan kalau untuk yang di Gen stuff, maksudnya yang public blockchain dan juga ada crypto ICO dan lain-lain, kita sekarang udah lagi bantu di project ketiga kita. Wow, Gitu. congratulations. Ini berarti Long journey. pas banget, Tari mau pick your brain banyak banget tentang gimana sih project blockchain di Indonesia dan segala macamnya. Karena ini menarik. Sebelum kita masuk ke itu semua, pengen tahu kenapa terjun ke blockchain gitu. Kenapa kita ngedengerin seorang Mas Gilang yang misalnya pertamanya dari mana gitu, habis itu tiba-tiba udah jadi Web3 innovator gitu tuh, gimana tuh cerita awalnya? Aku sebetulnya punya background knowledge itu kan di technical ya. Oke, Jadi emang aku IT gitu? IT, memang Ah, kampusku oke. tuh S1 S2 tuh di UI, Aha, ambil computer science. oke. Terus kemudian sempat kerja juga di salah satu telco. Habis itu pas lagi keluar dari telco itu punya startup juga, ngebantu di situ jadi tech lead-nya juga di sana. Terus kemudian aku di sana selesai 2016 masuk ke ada pembelajaran soal blockchain lah, karena waktu itu kita mulai ada eksplorasi baru gitu. Akhirnya aku belajar sendiri dan cari komunitas waktu itu. Terus di 2017 awal itu ada namanya Indonesian Blockchain Network, belum ada namanya waktu itu. Kenal sama namanya Mas Kenneth, sekarang ada di Sir Morpheus ya. Kenneth Tali tuh, Kenneth Tali. Terus ketemu sama teman-teman yang lain juga di IBN. Nah di situ ada komunitasnya, dibangun seru deh pokoknya, rame, dan akhirnya aku bikin kita bikin inisiatif beberapa kali ngadain workshop buat ngajarin Solidity buat developer. Terus kemudian kita bikin ya banyak meet up juga, sama waktu itu yang akhirnya kita kerjain itu adalah ya ada beberapa yang jadi company juga gitu. Salah satunya aku bikin Blocksphere gitu di sana. Akhirnya ya udah, karena skillku lebih ke technical ya lebih banyak ngarahin ke developer sih ya. Gitu. I see. Oke, ini menarik banget. Jadi barusan udah sempat disentil sedikit tentang komunitas gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Gilang dan Mas Jagat, dengan melesatnya tentang blockchain dan juga dengan minimnya komunitas blockchain gitu ya di Indonesia, seberapa penting sih, gimana sih cara kita ngedrive si komunitas ini, atau gimana cara kita bisa terjun ke komunitas blockchain di Indonesia? Dari Mas Gilang dulu mungkin. Oh iya. Jadi sebetulnya komunitas itu kan menjadi salah satu make or break-nya satu buah project blockchain ya. Betul. Aku sebetulnya lebih cenderung ke bagaimana komunitas itu tuh bisa punya sesuatu yang loyal terhadap apa yang di drive sama komunitas itu. Jadi let's say misalnya komunitas ini nantinya akan let's say misalnya untuk project Web3 berbasis NFT atau apapun itu gitu. Biasanya nantinya akan ada sesuatu yang mereka jadi satu goal bersama gitu. Ketika nantinya ada goal bersama itu, mereka jadi punya drive-nya juga jadi akan sama ya kan, satu visi, satu tujuan. Terus kemudian kalau misalnya dari situ ada orang yang ikutan tertarik juga, mereka juga harus punya visi yang sama dulu gitu supaya pada akhirnya jadi komunitas yang solid gitu. Kan Mas Jagat juga kan community leader juga. Aku sendiri ngerasa begitu aku kayak join ke community baru gitu di satu buah Web3 project. Biasanya yang harus dilihat dulu itu komunitasnya ini nih sebetulnya punya visi yang sama nggak sih? Mereka tuh ngerti nggak sih mereka ada di sini gitu. Oke, kalau dari Mas Jagat? Iya, kalau dari aku sebenarnya aku selalu bilang kayak never sell alone in the open sea gitu, karena kayak banyak kayak misalnya banyak dari teman-teman gitu pengen belajar Web3, mereka ujung-ujungnya browsing gitu ya di internet, Web3 apa segala macam, kayak nggak nangkep gitu kan. Nah makanya kayak menurut aku kayak terjun dulu gitu ya. Kalau misalnya di NFT ya lo masuk di NFT, lo tertarik DeFi lo masuk DeFi, terus join community-nya, karena di situ kalau buat aku masuk ke community itu yang pasti adalah untuk belajar dulu, belajar dari teman-teman yang berpengalaman. Terus dari situ kalau misalnya mungkin dari project owner atau ada mereka yang pengen
ngebangun project gitu ya, di situ untuk nyari koneksi sebenarnya kan juga. Untuk nyari koneksi, satu knowledge, satu koneksi, dan misalnya kalau misalnya untuk trader di situ ya otomatis untuk nyari sinyal-sinyal lah dan segala macam itu udah pasti. Sama yang keempat yang penting juga sebenarnya adalah sebagai identitas. Nah ini mungkin yang jarang untuk diomongin gitu, karena kayak misalnya ada komunitas ini kan banyak ya, dari komunitas di DeFi tadi, NFT. Dari NFT sendiri ada yang memang mereka creators gitu kan, ada yang mereka trader, ada yang mereka dari sisi art, dev dan segala macam gitu. Nah tapi ada juga yang niche community yang memang itu bisa satu tadi buat ngasih koneksi, yang kedua juga ada dari sisi identitas gengsinya juga kayak gitu, karena ada komunitas yang memang bisa diikutin sama banyak orang, sama ada juga yang sifatnya juga membership gitu. Jadi tapi menurut aku yang penting itu dua sih, untuk bisa gain knowledge, sama yang kedua itu adalah untuk bisa berjejaring gitu, untuk bisa membuka peluang kolaborasi dan ko-kreasi gitu. Betul. Boleh nggak sih kalau Tari bilang justru manfaatkan komunitas yang masih niche banget ini, ya kan? Iya tentunya. Ya kan? Kalau aku mau nambahin ada network effect kali ya. Network effect itu penting banget gitu. Jadi satu orang men-trigger sesuatu, kemudian nantinya men-trigger orang lain juga ikutan pingin bikin sesuatu yang baru. Betul. Terus nanti akan jadi snowball tuh. Betul. Gitu yang jadi bakalan bikin komunitas jadi solid amat tambah besar gitu. Betul. Oke, bagi teman-teman semuanya yang udah ngedengerin dari tadi itu gimana tuh cara-caranya, kenapa komunitas itu penting banget, dan teman-teman yang udah ikutan pada sore hari ini juga udah take a first step untuk mulai membangun dari komunitas tadi itu. Jadi teman-teman yang udah hadir pada hari ini bukan hanya ikutan hadiahnya aja, tapi udah melakukan langkah pertama untuk bisa masuk ke dunia komunitas blockchain di Indonesia. Selain itu, tetap aja Tari mau ngingetin lagi bahwa teman-teman yang lagi nonton sekarang nih, dan teman-teman ya baik yang di Zoom dan di YouTube bisa mendapatkan hadiah juga. Jadi sambil menyelam minum air, itu sebutannya ya. Sambil menyelam minum air, udah dapat ilmunya, dapat koneksinya, dapat juga hadiahnya. Sekali lagi Tari ingetin, ada satu NFT Mind Blown Universe bagi teman-teman yang nanya dari kolom komentar Zoom. Oke, lanjut. Tari punya pertanyaan buat both Mas Gilang dan Mas Jagat. Jadi kan ke depan strategi sinergisitas antar developer ini perlu kita bangun, ya kan? Nah, menurut Mas Gilang juga Mas Jagat, simbiosisnya serta mekanismenya itu seperti apa bentuknya? Developer dengan Sesama developer. Oh, developer sesama developer Yes, ya. antar Oke. developer. Iya. Sebetulnya satu yang aku pelajarin banget ya waktu mulai dari komunitasnya juga masih sangat kecil gitu ya. Web3 enthusiast juga masih kecil banget waktu itu 2017-2018 gitu. Bahkan masih banyak banget orang yang ngiranya blockchain development itu tuh cuma terkait bangun koin doang gitu. Which is kalau sekarang bangun koin itu ya lu bisa pakai stack GitHub aja udah tinggal copy paste dari orang juga selesai gitu. Cuman yang kemudian membangun sinergisitas waktu itu sih itu adalah ketika developer itu bisa saling punya keluh kesah yang disampaikan ke developer lain dan akhirnya bisa saling bantu gitu. Dan waktu itu terbantu banget sama adanya workshop sama acara-acara kayak begini gitu. Dan memang event-event baik itu online ataupun offline gitu bikin orang-orang yang mungkin dia yang tadinya merasa dia berjuang sendirian atau nggak ada teman gitu, dan begitu ketemu sama like-minded people, orang-orang yang mungkin punya understanding yang mulai mirip nih soal Web3 nih, akhirnya bisa ketemu gitu satu sama lain. Dan kemudian banyak juga yang pada akhirnya ketika selesai gitu dari acara workshop atau mungkin acara apa, mereka membangun sesuatu yang baru gitu. Jadi akhirnya ada satu buah trigger baru, bikin ekosistemnya juga semakin kaya gitu. Oke, dari Mas Jagat? Iya. Nah ini kebetulan aku juga ada tim dev akun di sini dari Parallax gitu ya. Nah tentunya untuk membangun sinergi itu kan berarti kan kita katakanlah ngomongin Web3 sebagai sebuah ekosistem gitu ya. Nah sebenarnya peran kayak block dev ini juga sangat penting untuk bisa menemukan antar komunitas ini yang mungkin
kayak misal aku sama Mario gitu ya, kita nggak tahu nih di sini kayak di Indonesia tuh kita kalau pengen ngobrol dev tuh sama siapa sih gitu ya. Jadi mau nggak mau kemarin kita ketemunya sama developer yang ada di luar gitu ya. Kita ketemu dari GitHub, terus abis itu juga banyak project yang dibangun dari Mindblown juga akhirnya kita berkolaborasi sama dev di luar gitu, kayak di Parallax. Akhirnya kita bisa nge-explore apa namanya social layer dari Web3 gitu ya, kita mulai ngebangun apa namanya di ID sendiri dan segala macam gitu. Nah penting sebenarnya untuk bisa ada platform kayak gini nih kayak Blockdev gitu. Aku bisa ketemu Mas Gilang juga di sini gitu kan. Nah yang kedua adalah memang tadi tuh kemauan juga untuk mau ngulik, sama ya balik lagi sih emang harus keluar mau nggak mau gitu, harus keluar, nggak boleh malu-malu karena mungkin tadi yang aku udah bilang juga bahwasanya kayak mungkin orang Indonesia sedikit apa namanya pemalu kali ya, sedikit pemalu gitu dan cenderung untuk apa namanya avoiding untuk bisa berargumen dan segala macam gitu. Tapi kayak kalau misalnya kita lihat di barat justru kayak ada satu premis yang aku rasa nggak cocok ya, kita berdialog aja, kita berdiskusi, justru dari situ kita bisa belajar gitu kan. Ya tapi balik lagi gitu, gimana caranya supaya kita bisa saling bertemu, even kayak nongkrong-nongkrong kayak gini gitu ya, nongkrong-nongkrong, ngopi dan segala macam. Yang penting kita bisa berkoneksi sih. Intinya dari situ pasti akan ngebuka banyak opportunity ke depannya gitu. I see, oke. Sekali lagi Tari ingetin bagi teman-teman yang mengalami kesulitan yang sama dari tadi udah kita mention berkali-kali, gimana nih cara kita mulai networking, gimana cara kita mulai bisa komunikasi antar developer satu dan yang lain. Karena uniknya mungkin di Jabodetabek kita terprivilege nih ya, kita orang-orang privilege bisa di Jabodetabek yang mana banyak bisa ketemu orang yang ngerti blockchain juga, suka blockchain juga, itu semudah itu gitu. Walaupun nggak semudah di luar negeri tapi lebih mudah. Tapi bagi teman-teman yang di seluruh penjuru Indonesia lainnya, justru ini penting banget dengan ada acara hybrid seperti ini, bisa ikutan sharing, bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan seluruh developer, baik itu yang sudah sering nongol di layar kaca seperti mas-mas kalian gitu kan, atau bahkan mungkin yang masih nyoba-nyoba juga gitu. Nah, jadi Tari ingetin lagi bahwa teman-teman bisa saling sharing setelah ini selesai, bisa di Instagramnya blockdev.id. Selain itu juga bisa mengunjungi grup Telegramnya blockdev.id buat bisa saling sharing mengenai development atau sebagai developer blockchain di Indonesia. Sesuai janji Tari tadi, kita udah bagi-bagi satu NFT Mindblown Universe untuk Mas Frankie tadi. Tapi Tari juga masih punya satu NFT Mindblown Universe buat teman-teman yang nanya via Zoom. Jadi boleh dikirimin ya. Nanti ketika waktunya udah ada, Tari minta on cam lagi. Tapi sekarang Tari punya satu hadiah berupa Ethereum senilai Rp100.000 untuk teman kita yang mau nanya offline langsung di venue kita hari ini. Boleh? Silakan ditanya saja langsung. 1, 2, 3. Halo Mas Gilang, Mas Jagat, salam kenal. Aku Gantar. Aku penasaran banget nih dari perbincangan yang seru banget hari ini. Siapa namanya? Gantar, Majuta Gantar. Oh, Ganta. Oke. Gimana Kak Ganta? Pertanyaannya sebenarnya simpel tapi lumayan mendalam ya. Pertanyaannya itu mindset yang perlu ditanamkan untuk mulai membangun di Web3 itu apa supaya bisa memaksimalkan potensi Web3 itu sendiri. Perlu diulang pertanyaannya? Paham, tenang aja. Boleh diulang 100 kali boleh. boleh. Udah aman? Aman? Boleh dari Mas Gilang dulu. Ya, yang jelas kalau dariku sih sebetulnya mindset Web3 itu kita ngomongnya mindset membangun sesuatu untuk apa namanya sih? Sosial gitu ya. Maksudnya bukan cuma sosial sih ya, untuk publik lah ya. Kita langsung bicara sebuah aplikasi atau produk yang langsung decentralized dan gak ada pihak yang centralized yang mengontrol aplikasi itu. Jadi wajar-wajar aja kalau misalnya nantinya akan ada backlash atau mungkin ada apa namanya orang yang gak setuju sama apa namanya sama visi kita gitu di dalam mereka menggunakan Web3 produk kita gitu. Cuma itulah tugas kita gitu. Ketika kita udah punya mindset bahwa Web3 ini itu nanti akan me-reach out ke banyak orang di seluruh dunia dan siapapun bisa pakai, itu nantinya kita udah harus siap gitu dengan apapun yang nantinya akan menjadi reaksi atau respon dari orang-orang tersebut gitu. Mungkin juga nanti responnya adalah negatif, bisa jadi gitu, nanti ada hacking atau apapun itu gitu. Cuman
itulah yang kita perlu siapkan sebaik mungkin gitu. Kita prepare, kita lakukan checking lah, mungkin codingnya audit berkali-kali, atau mungkin community-nya dibangun dengan sangat solid atau gimana. Dan pada akhirnya juga ketika mindset itu udah kebentuk, mindset itu belum tentu semua orang di seluruh dunia yang pakai Web3 produk kita ini ngerti gitu sama produk kita tuh maksudnya buat apa gitu. Jadi ya pada akhirnya tetap jangan terlalu muluk-muluk banget gitu, untuk kita pasti akan bisa deliver produk yang dimiliki atau dimaui oleh seluruh orang di seluruh dunia gitu. Pastinya ya pastinya akan ada yang suka, ada yang nggak suka gitu dengan produk kita. Ya, mungkin menambahkan aja dari Mas Gilang ya. Mindsetnya yang pertama dari semua itu sebenarnya mindset kolaboratif gitu. Karena kayak menurutku di Web3 kita udah kayak nggak red ocean lagi sih, udah blue ocean gitu. Jadi kita sifatnya permissionless, kita ngebikin sesuatu dan harapannya sesuatu ini nanti forkable gitu ya, bisa dipakai sama orang, mix and match lah. Jadi composability, kita ngomongin composability gitu. Terus juga yang kedua adalah gimana caranya supaya kita bisa memiliki barang yang sifatnya itu bisa regeneratif gitu. Dalam arti kata regeneratif berarti kita nggak perlu satu key person gitu ya untuk bisa menjalankan satu hal gitu. Karena ketika kita ngomongin desentralisasi berarti kita ngomongin juga gimana caranya satu produk atau satu sistem ini dia bisa run tanpa harus ada certain people yang ngejalanin gitu. Nah itu regenerative culture itu juga. Yang kedua juga kita ngomongin distributif gitu kan. Web3 is there for a reason gitu kan. Kayak permasalahan kita sekarang adalah sebenarnya maupun kita ngomongin ekonomi, kesenjangan ekonomi dan segala macam gitu, itu terjadi. Dan Web3 menurutku dengan adanya blockchain, dengan sistem yang lebih transparan, sebenarnya kita itu mindsetnya adalah giving back the power to the people. Itu yang aku pegang gitu. Dan karena aku backgroundnya juga dari climate activist, aku ngelihat justru dengan adanya teknologi blockchain ini itu bisa menyelesaikan today's problem gitu. Kita ngomongin tentang demokratisasi dan segala macamnya gitu. Jadi kayak mindset kolaboratif itu sangat-sangat penting gitu ya. Kita juga ngomongin kalau di Web3 itu ada istilah public goods gitu ya, gimana caranya supaya kita bisa ngebuat satu sistem atau barang atau apapun itu yang bisa dikonsumsi secara gratis dan bisa run forever gitu, tanpa orang harus bayar gitu. Tadi yang Mas Gilang bilang kayak what we are doing it's more a social thing gitu ya, social work gitu. It's beyond money, tapi gimana caranya supaya kita bisa fulfill the needs of all people within the means of the planet gitu. Karena kita memiliki resource yang terbatas dan aku sendiri percaya bahwa blockchain bisa menyelesaikan permasalahan itu gitu. Luar biasa. Tapi kalau misalnya tar dulu. Udah terjawab kagak? Oke, udah. Ada dikasih thumbs up. Oke, thank you pertanyaannya. Ini Tari eager banget mau nanyain kalau misalnya dari segi developer, kan Mas Gilang developer juga nih ya. Tari pernah menemukan, ini true story. Tari pernah menemukan salah satu developer, ini sebenarnya temen sih dia sebenarnya. Dia itu nggak begitu keen with the idea of decentralized. Ya, decentralized. Nah, sebagai developer, Tari yakin dari jutaan miliaran developer di dunia pasti banyak sebenarnya yang kayak gitu. Walaupun nggak begitu banyak mungkin, oke, rata-rata sekarang semakin keen with the idea of decentralized dan blockchain. Tapi ngomong-ngomongin mindset tadi, gimana sih dengan orang-orang yang ya developer tapi masih tertutup with the decentralized? Sebetulnya gimana ya? Mindset decentralized itu kan berarti kita giving back the control to the community kan, to the people gitu. Artinya ketika kita membuat aplikasi berbasis Web3, kita juga sudah langsung forfeit, kita punya kita punya hak untuk mengontrol data atau akses apapun itu di dalam aplikasi kita gitu. Dan yang kita buat memang adalah aplikasi yang nantinya menjadikan kita juga sebagai user di dalam aplikasi itu. Kita bukannya sebagai ibaratnya kalau bikin pertandingan sepak bola kita jadi wasitnya, enggak. Kita jadi pertandingan yang kita pun juga menjadi player di dalamnya gitu. Kita bisa menjadi user di dalamnya. Walaupun memang banyak project-project Web3 yang memang menggabungkan antara centralized sama decentralized juga gitu. Nah, kalau misalnya arahnya seperti itu, nggak ada salahnya juga gitu. Ada developer yang memang mindsetnya masih centralized, karena centralized pun juga ada plusnya juga gitu. Bukan berarti kita berubah ke decentralized semuanya menjadi jauh lebih baik gitu daripada centralized, nggak begitu juga. Karena centralized itu kan banyak positifnya, seperti contohnya
ada banyak kemudahan yang bisa diberikan ketika ada orang yang membantu kita untuk mengerjakan melaksanakan aplikasi tersebut gitu. Kayak contohnya centralized bank lah ya, kan ada nasabah prioritas dikasih banyak benefit ini itu gitu. Mungkin itu yang dicari sama orang dan itu yang kemudian masih bisa di-provide sama developer-developer yang memang juga punya juga punya pola pikir mindset centralized yang juga bisa membantu itu kayak gitu. Oke, jadi semoga teman Tari itu lagi nonton ya sekarang. Oke, terima kasih jawabannya Mas Gilang dan Mas Jagat. Tapi Tari punya, sekarang bukan Tari lagi yang nanya, ada satu lagi teman kita dari Zoom. Ada Kak Baskoro Nugroho. Halo Kak Baskoro Nugroho. Boleh on cam? Kak Baskoro. Nah ini Kak Baskoronya lagi dandan dulu kali dia sebentar kayak aduh ternyata mau on cam gitu ya. Siap-siap dulu cari backgroundnya yang bagus gitu ya. Kak Baskoro Nugroho kalau udah siap silahkan on cam aja. Atau nanti kita balik lagi ke Kak Baskoro Nugroho. Kalau udah siap, udah touch up, udah dandan gitu ya. Tari punya pertanyaan selanjutnya. Kalau sambil nungguin Kak Baskoro atau teman-teman lainnya yang mau nanya lewat Zoom. Kalau misalnya tadi dibilangin tentang sustainable gitu ya, terus tentang climate activist, sebenarnya bohong kalau Mas Jagat nggak pernah dengar kayak apa ini blockchain, pasti orang ngedengarnya langsung mining, ini nggak sustainable, ini kayak nggak climate friendly gitu. Halo, boleh nggak nanya Kak Baskoro dulu? Iya. Oke. Iya, Kak Baskoro mau bertanya kan tadi ya. Boleh nggak diulangin lagi pertanyaannya nih apa? Waduh, sambil jalan-jalan. Oke, ya sorry, lagi jelasin ya. Nggak apa-apa. Tadi kesimpulannya sih pertanyaannya saya ingin tahu nih apa achievement paling membanggakan dari blockchain dev sama dari siapa namanya? Blocksphere. Blocksphere. Ya, apa tadi Mindblown Project ya? Iya. Achievement paling membanggakan dan kegagalan, bukan kegagalan lah, pembelajaran paling besar gitu ya dari perjalanan selama running projectnya Mas. Wah, personal banget pertanyaannya, menarik banget. Soalnya tadi juga pengen tahu. Gimana? Boleh dari Aku mikir dulu kita ya. ngomongin kegagalan langsung point fingers nih. Boleh dari siapa dulu? Pembelajaran lah, bukan kegagalan. Dari aku yang nunjuk, Dari Mas Jagat dulu. Kegagalan ya kalau dari Mindblown banyak ya. Jadi karena ini kan kayak yang kita bangun di Mindblown ini kan istilahnya IP gitu ya. Dan IP-nya ini IP di Web3 gitu kan, yang artinya adalah kita juga harus membagi kuasa gitu ke komunitas kita gitu. Dan ini kan juga tadi yang aku bilang kita pengen bawa ke ranah brand gitu ya. Dan kayak path-nya kayak gimana tuh jujur aja kita nggak tahu gitu. Dan kita udah bikin si mindblown.io gitu. Di situ ada decentralized communication channel. Di situ kita udah pakai sistem DID, kita udah bikin governance layer-nya juga, ada task management system yang semuanya di dalam satu ekosistem gitu. Dan kita nggak tahu bahwasanya ini sebenarnya bisa dipakai sama orang atau enggak gitu. Kita bisa dipakai sama orang atau enggak gitu. Dan ya tapi ya tadi aku balik lagi karena ini juga lagi bear market anyway, ya kita build dulu aja, kita siapin produknya, kita siapin. Nah nanti kalau misalnya katakanlah mungkin ada bull lagi, ya kita udah siap dengan senjata-senjata yang kita punya gitu kan. Nah itu tadi sebenarnya achievement, itu tadi sebenarnya achievement. Jadi achievement di Mindblown ini akhirnya kita bisa menyiapkan satu Web3 utility gitu ya, Web3 utility yang bisa dipakai sama holders dan juga non holders. Oke. Dan karena kita pakai Orbis Network dan juga Stramix gitu. Nah jadi di sini apa yang kita bangun di Mindblown itu bisa interoperable gitu, selama kita pakai network yang sama gitu. Katakanlah kayak misalnya sosial media aku di Instagram itu nanti followers dan credentialsnya itu bisa ngikutin sama apa yang ada di Twitter gitu. Nah itu kita udah bangun kita udah bangun di Mindblown, dan track record kita di Web3 itu nanti langsung kebaca di situ gitu. Nah itu mungkin achievement. Kegagalan ya tadi ya.
kegagalan itu mungkin apa ya kegagalan? Oh, nggak ada kegagalannya Mas Baskoro, tolong. Kegagalannya yang mungkin dari tim sendiri ya, maksudnya kayak karena kebetulan aku project director di situ, managing the team is very very hard gitu karena as you know NFT project kan biasanya kan ya kayak oh ya projectnya main-main, oh kita lucu-lucuan before the minting gitu. Tapi post minting itu udah langsung kita set a different culture karena kita udah kayak running the startup gitu. Ini kita udah ngumpulin duit dari masyarakat gitu, kita kan harus ngejalanin roadmap kita gitu kan. Dan ya we need a professional team gitu. Nah tapi mungkin kayak apalagi kita kerjanya remote, timnya juga ada yang di US, ada yang di Europe juga. Jadi kayak sulit untuk bisa mensinergikan satu tim ini sendiri gitu. Dan ya itu sih balik lagi kayak gimana caranya ngebangun komitmen di tim, membangun profesionalitas supaya kita bisa achieve our key result lah gitu. I see. Jadi kalau dari Mind Blown Universe obstacle-nya ada di manpower. Ya. Ya, oke. Itu things to note. Mas Baskoro lanjut kalau dari Mas Gilang gimana Mas? Ya oke. Aku juga mau cerita juga ya soal kita sebagai Blocksphere. Aku sebetulnya ketika mendirikan company di tahun 2018 itu kita masih bisa dibilang betul-betul ragu gitu. Apakah ini company betul-betul company yang tepat saatnya atau mungkin industri yang kita pilih tepat atau enggak gitu. Dan ketika membangun sebuah produk yang kita bangun tepat atau enggak gitu. Balik lagi banyak keraguan-keraguan kayak gitu dan pada akhirnya pun juga beberapa kali ya kita jatuh bangun gitu. Nggak dapat buyer, nggak ada orang yang mau make, terus kemudian bikin produk yang nggak ada orang yang mau make gitu. Tapi ya kita belajar lah dari situ, kita jangan cuman mencari target di dalam satu buah ya niche market lah, certain market gitu, which is kalau aku ngomongin soal enterprise kalau soal itu. Dan kemudian kita melirik ke arah yang di gen staff, yang public staff ini juga sebetulnya lumayan menarik juga gitu. Dan akhirnya kita juga ngebantu, kita udah bantu 3 project sekarang sebetulnya, ada 2 yang tiga-tiganya sebetulnya sih global reach ya. Kalau yang 2 ini kemarin sampai mereka successful IDO 2 kali gitu. Dan aku tim kami juga kita yang ngebantu di belakangnya gitu secara technicality-nya. Dan aku rasa itu menjadi salah satu achievement yang kita bisa bilang ya susah ya buat orang-orang untuk dapetin gitu. Cuman ketika kemudian dihantam sama bear market, kayaknya semua orang mesti realistis gitu ya, bahwa bear market is the time to build gitu. Betul, nanti katanya Mas Jagat, ya nanti ketika cycle-nya berulang ke bull market lagi, harapannya ada bull market berikutnya lagi, kita udah siap gitu dengan amunisi kita. Mantap. Oke, gimana Kak Baskoro Nugroho? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, very inspiring. Wih, Bagus banget. mantap. Ya, makasih ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tari mau ingetin lagi Kak Baskoro bisa sudah memenangkan 1 NFT Mind Blown Universe. Untuk itu Tari mau ingetin ke Kak Baskoro dan Kak Frankie tadi untuk mengirimkan username Instagram di kolom komentar Zoom ya. Jangan lupa Instagramnya. Oke, Tari punya 1 pertanyaan lagi yang tadi. Gimana sih menurut Mas Jaga tentang orang-orang yang skeptis dengan apa nih, kayaknya mining dan blockchain itu nggak sustain deh. Ya, ini juga sempat pas aku coba nge-raise isu ini gitu ya, banyak pertanyaannya sama gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, karena kalau misalnya kita pengen bandingin, kalau misalnya pola pikirnya kayak gitu, ya sekarang kita juga internet yang kita pakai, listrik yang kita pakai, semuanya basisnya masih fossil fuel kan, gitu kan, semua basisnya masih fossil fuel gitu. Terus juga even though kayak misalnya renewable energy kita pengen ngomongin, ini jauh banget ya ngomonginnya jadi dari dev ke ini ya. Cuman intinya adalah si blockchain ini kan it's a new and ongoing technology gitu ya. Bahkan kayak misalnya tadinya mungkin kita dari POW sekarang udah jadi POS gitu kan, which is yang kayak lebih efisien dan lebih energy efficient gitu. Dan menurut aku kayak jangan ngelihat satu teknologi di awal itu dari maksudnya kita mesti ngelihat teknologi ini juga secara menyeluruh gitu, dan orang mesti sadar bahwa it's a new technology. Dan I think like what we have achieved gitu ya di di blockchain dan Web3 itu
kita bisa achieve dalam waktu yang sangat-sangat pesat gitu kan. Even though kayak misalnya fundamental analysis dari kripto itu kan juga sesuatu yang cepat banget terjadi. Even kayak dulu di stok kita baru setelah 300 tahun baru kita punya fundamental analysis untuk stok gitu. Dan kita di salah satu komunitas NFT ku juga kita udah mulai bikin fundamental analysis buat NFT project gitu kan. Yang kita nggak cuma ngeliat dari floor price gitu ya, kita ngeliat dari treasury-nya, kita ngeliat dari book value-nya dia sebagai project gitu. Nah jadi kayak it's an ongoing technology gitu, dan aku percaya ini akan bisa menjadi solusi lah di masa ini dan di masa mendatang gitu. Luar biasa. Oke, terima kasih Mas Gilang, Mas Jagat udah sharing-sharing sama Taris. Berapa ini? Udah 1 jam lebih lah. Dan semoga teman-teman semuanya yang udah ngikutin baik yang online dan yang offline, baik yang online-nya di YouTube atau di Zoom, semoga semuanya yang punya pertanyaan sudah terjawab dan lebih terinspirasi. Tari juga mau ngingetin buat teman-teman yang menang tadi ada Mas Baskoro dan Mas Frankie, jangan lupa untuk kirimin username Instagram ya di kolom komentar. Lalu juga Tari mau ingetin bahwa teman-teman yang komen di YouTube itu akan diumumkan pemenangnya di Instagramnya blogdev.id. Selain itu juga ada teman-teman yang mengirimkan atau mempost di Instastory dan mengenai acara ini dan mengirimkan menaruh kesan-pesan positif. Jangan lupa juga untuk di-mention blogdev.id-nya karena di malam ini juga akan diumumkan pemenangnya di Instagram @blogdev.id. Kalau gitu Tari mau berterima kasih ke Mas Jagat dan Mas Gilang sudah mau berbagi ceritanya tentang project-projectnya. Semoga sukses terus, baik untuk Blocksphere, Universe, Mind Blown Universe, sorry. Tari rada-rada salpok. Jadi lagi rame nih, yang lagi nonton di offline sini lagi rame, makanya Tari salfok barusan. Kalau gitu Tari juga mau berterima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di event keren ini. Semoga banyak manfaat dan daging yang bisa didapatkan. Tentunya terima kasih juga kepada blogdev.id yang sudah membuat event keren ini. Jangan lupa untuk selalu ikutin Instagram dan Telegram grup blogdev.id. Ingat ya, link Telegramnya ada di bio Instagramnya blogdev.id. Teman-teman, Tari pamit undur diri. Maaf kalau ada kekurangan. Sampai bertemu di next event. Bye!